menggembirakan anak-anak kecil itu kita disiapkan yang namanya rumah di surga. Ini kalau misalkan nih biasa kita ya, ada kita nih, kita terapin nih. Kalau misalkan bocah hitan, bocah sunatan, itu muter tuh, kita kasih tuh biar bocah gembira berapa kayak itu, ya biar bocah gembira. Itu kalau misalkan bocah gembira dengan pemberian kita, itu Allah siapkan yang namanya rumah di surga. Tuh kata Nabi gitu. Ya, jadi kalau kita mau masuk surga nih, bocah gembira, kita juga gembira masuk surga, maka berikan supaya anak-anak kecil itu, apalagi kalau misalkan yang disunat, ibu tahu sendiri sunat itu laki-laki tuh sunat seumur hidup 1 kali, nggak boleh diulang. Iya, nggak boleh diulang, nggak boleh. Kalau sunat sekali nggak boleh diulang. Kalau 2 kali sunatnya gagal. Emang ada sunat 2 kali? Yang jelas 1 kali. Ya. Jadi kalau sunat tuh gembira tuh. Tuh kalau misalkan orang mengadakan sunat, itu yang gembira, saya tanya, itu yang gembira anaknya apa orang tua? Dua-duanya. Tapi yang harus lebih gembira siapa? Nah, kalau misalkan udah kayak begini nih, pengajian nih, ya kalau muter tuh kita kasih. Wah, orang tanya ini acara apa nih? Gitu. Oh, akekah nih, udah sunat, entar loh. Udah, siapin. Kenapa? Kalau kita memberikan sesuatu kepada anak kecil dan sering menggembirakan anak-anak kecil, maka kita disediakan rumah surga. Ada suatu cerita riwayat dalam hadis, ada orang tua banyak dosanya, banyak dosa. Ketika banyak dosanya, orang tua tersebut habis bepergian. Nah, kebetulan itu biasanya kalau misalkan orang tua itu habis bepergian dan semana, itu biasanya bawa tentengan, oleh-oleh. Ya, bawa oleh-oleh. Ketika bawa oleh-oleh, kan, datang ke rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Disambut tuh sama anak tuh, anak kecil tuh, sama anaknya disambut. Gembira, bapak bawa tentengan, bawa apa oleh-oleh, gembira tuh, ya kan? Sehingga anak tersebut gembira dengan kedatangan ayahnya. Kenapa? Bawa tentengan. Kata Nabi, dengan sebab itulah orang tua yang banyak dosanya, dosanya banyak nih, ya kan? Disebabkan dia menggembirakan anaknya, ketika pulang dia menggembirakan anaknya dengan bawa tentengan, sehingga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya kalau kemana-mana, kalau nggak bawa tentengan saya merasa berdosa. Jadi kalau misalkan kita pulang buat tentengan, ibu yang haji nih, haji, buat tentengan, anak gembira, itu dosa-dosa diampuni. Makanya sering main haji kita. Karena begitu tuh. Kalau misalkan ada orang dosanya banyak, gembira, menggembirakan anak. Jangan anak itu dimarahin lah, ibu. Punya anak dimarahin, jangan. Anak itu kan dimarahin terus. Kasih dia gembira, apa yang pengen? Gitu. Ada anak kecil udah tua, maaf udah tua, sama anak kecil gak resep gitu, benci. Ya Allah ya Allah. Enggak, itu bukan jiwa orang Islam, bukan. Orang Islam mama anak kecil tuh sayang. Iya, anak siapa aja. Bukan hanya anak kita. Anak orang jatuh nih. Jatuh misalkan. Kita kenal, ya Allah jatuh tuh. Kita apa tuh? Kita angkat. Iya. Kita angkat, kita apa yang sakit gitu. Selaku orang tua harus sayang sama yang kecil. Yang kecil juga harus hormat. Nah, cuma masih kecil hormat bagaimana kalau masih kecil mah? Gitu. Jadi kata Nabi gitu. Ada kan dia penuh banyak dosa, tapi dosanya diampunin. Maka Jibril begitu. Maka Jibril, ya Rasulullah, itu dia karena menggembirakan anak. Kita kan tadi tuh. Apalagi kalau misalkan guru-guru TK deh, saya lihat itu selalu smart, gembira, padahal dia lagi puyeng, gembira gitu ya.
Iya. Tapi ada orang anak-anak kecil itu nggak suka ada, kan? Terus kepada anak bagaimana kita cara mendidiknya? Kita pada punya anak nih. Bagaimana supaya anak kita itu kita didik sesuai dengan syariat dan tuntunan Rasulullah SAW. Di antaranya ada 3. Kita bimbing anak kita itu, kita ajarkan anak kita itu, yaitu pertama masalah tentang ketauhidan. Tauhid. Apa tuh tauhid? Bahwasanya kita perkenalkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Kita kenalin tuh. Makanya dulu kalau kecil kita sering ngaji tuh. Ya kan, sekarang mah jarang ya mengajar saya dengar itu di sini Blok M jarang ada yang ngajarin wujud tidak bakok. Masih ada nggak? Masih ada? Ajarin. TPA di rumah ajarin tuh. Jangan sampai dia nggak tahu tuh sifat-sifat bagi Allah. Ajarin. Lebih enak pakai nada yang enak. Cari tuh di YouTube yang nada enak. Supaya anak nggak tahu apa tuh lagu apa itu. Mulai kecil gitu, ajarkan tuh masalah tauhidan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Wujud dan baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyah qudrat iradah sama basar kalam aliran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Ini mah abang kesidahan Arab dangdut ini. Lihat dulu terjemahannya yang kira enak selawatan. Mau Arab enggak semuanya Arab selawatan. Iya. Yang kalau zaman lu enak pun. Ini nanti anda ya kalau saling baru, qasidah baru, lihat dulu terjemahannya sesuai enggak dengan selawat dan sebagainya. Gitu. Zaman dulu mah enak aja ya kan kalau ibu dulu aja gini. Ngaji ke Indonesia ya. Manggil orang itu kalau ibu-ibu dulu ngaji pakai Indonesia. Gimana tuh ya ada bisa? Ibu-ibu pengajian. Nah, terus lagi. Coba. Kasih. Jangan udah. Bagus kok suara. Oh, zaman dulu begitu. Saya dulu waktu dengar itu waktu kecil macam anak saya itu. Tuh kalau ngaji ibu-ibu pakai Indonesia tuh terjemahan. Sehingga saya paham gitu. Ya. Tapi sekarang mau saya lihat pengajar Arab tuh, mau tahu Arab tuh jangan tuh lagi sini. Jadi bermakna nggak apa-apa Arab mau cuman harus selingin lah Indonesianya biar kita pada ngerti tuh bocah. Coba ibu tanya anak ibu deh, ibu salawatan bagi bahasa Arab ngerti ya? Nggak ngerti. Tapi kalau misalkan apa yang anak yatim lah bu yatim. Walaupun hidup 1000 sepon pak, sepon kan? Anak yatim. Tanpa apa? Walaupun nggak punya ayah dan ibu, yang penting punya ilmu. Jangan sih dia lupa tuh. Ya begitu. Ya, jangan sedih yatim piatu, tiada ayah, tiada ibu. Jangan sedih yatim piatu, tiada ayah, tiada ibu. Tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan menahan dariku. Kan bocah ngerti. Ya Allah, iya. Ya kan? Gak apa-apa, Arab bukan ditiadakan. Silakan cuma kayak Indonesia kalau gitu di akhirat ya, dengar itu. Yang kira-kira menyentuh hati. Imam Ahmad dulu bilang. Ditanya arti nggak ngerti. Ya, anak dengerin ngerti, enak doang.
Yang enak mah penuh makna, ngajak orang penuh makna gitu. Tuh ngajarin tuh anak. Saya sampai sekarang aja apa itu. Kalau ibu zaman dulu mah nyantai gitu, lembut. Sampai saya dulu usia 7 tahun kalau salah, 6 tahun. Sampai saya niat ya Allah mudah-mudahan saya nanti udah besar bisa ngajar ibu-ibu. Sampai begitu saya niat. Pengen jadi ustaz kiai dah gitu dah, bisa ngajar ibu-ibu. Kenapa? Enak. Alhamdulillah dijabah. Kenapa? Terbawa suasana hati. Ya, bisa soal hal ada Indonesia yang bisa. Bisa, harus bisa. Jangan Arab dulu, aku Indonesia. Yang enak-enak yang menyentuh hati banyak menyentuh hati. Pembagian anak yatim aja, saya pernah ceramah di SGC sana. Ada ustazahnya. Ketika dibagikan anak yatim, itu qasidahnya pakai bahasa Indonesia, tapi enak sampai meneteskan air mata saya. Apa tuh lagu lupa? Saya lupa minta sama saja itu. Saya yang ceramah waktu itu. Nggak Arab enggak, Indonesia ngerti kalau anak ini mau Indonesia aja, tapi yang enak yang untuk hati. Ngajarin sama anak kita. Jangan misalkan gaya-gayaan aja, gayain boleh. Cuma kalau misalkan kagak ngerti dan sebagainya, pakai berapa anak tuh ngerti, oh ya Allah itu ibu saya ngaji maknanya jelas gitu. Nah, kita kan kalau ngaji yang penting kan paham dan mengerti. Ya kalau misalkan kita nggak paham mengerti kayak onta gitu, onta lama di Arab, nah ganti nggak salah. Apa? Ganti. Jadi ntar ada Arabnya, ada Indonesia. Cuman yang nyentuh hati, ya nikmat gitu. Saya dulu gitu. Jangan tanya masalah ilmu, masalah apa enak. Apalagi kayak itu dia, yang tanya hari ini pengajian gitu ya. Tuh nenek tuh kalian hari ini pengajian begitu ya. Janganlah kita lupakan sebab itu kewajiban. Kan ngerti, yang ngaji itu wajib ternyata. Saya sampai apa lu sampai kalau lupa kecil saya seneng ya Allah enak banget gitu. Sekarang mah bukannya saya nggak senang bahasa Arab, seneng orang saya bahasa Arab. Cuman pakai Indonesia yang kira-kira anak kita ngerti deh. Baru tuh seling-seling yang Arab semuanya. Saya lihat sudah Arab semuanya. Nggak ditanya, ternyata bukan selawatan. Coba kali-kali ngajak ibu-ibu ngaji nih, sebelum kali ke Indonesia. Oh iya ada Indonesianya. Itu jangan Ustaz apa Indonesia semuanya jangan. Jadi sering ada Indonesianya, ada Arabnya. Kita kan orang Indonesia. Biar ngerti tuh anak-anak kita. Gitu. Kita ngedidik anak kita dari kecil ngerti. Oh, guru saya lagi ngajak orang mau ngaji dan sebagainya. Gitu. Kita ketinggalan zaman, siapa bilang ketinggalan zaman? Kita mau ketinggalan zaman apa kita mau dapat makna daripada pengajian? Ada kan terjemahannya yang kira-kira mudah dimengerti banyak, cari PR tuh kira-kira yang Indonesia cari, jangan hanya Arab saja, Indonesia kira-kira mengerti dan maknanya itu mendalam kan nikmat gitu. Bagus Arab bagus, cuma ada Indonesia nya biar orang pada ngerti. Siapa yang paham? Anak-anak kita nih yang pada kecil. Kayak kan kalau Indonesia kan lebih meresap dan sebagainya, lebih paham kita. Kan kalau ngaji itu kudu paham, oh maknanya seperti ini apa gitu. Dan nanti kalau ngaji ya udah harus bisa. Jadi seling ada Arabnya, ada Indonesianya pun jangan yang kira-kira menyentuh hati, kan banyak menyentuh hati. Ustaz cuma jadul, mau jadul tapi yang menyentuh hati nggak salah. Emang salawat emang jadul salawat juga, zaman dulu udah ada. Apa bedanya? Ya, nah pada malam hari ini kita mendoakan daripada putra Bapak Nur Rahman dan Ibu Rifa Ahyanti, yaitu Khitanan Farid adalah. Kita doakan bersama nih, kita diundang hari ini. Supaya apa? Supaya diberikan rezeki, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan keberkahan, 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 diberikan keberkahan,
Nak Farid Abdallah ini dijadikan anak yang soleh, dipanjangkan usianya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan dalam belajarnya, dapat menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Kita doakan, karena nggak tahu siapa doa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang hadir pada hari ini, kita nggak ada yang tahu. Tapi mudah-mudahan pada niat Shahibul Bait ini, ya kan, dalam pelaksanaan khitan dan akikah, ya kan, mudah-mudahan doa daripada kedua orang tuanya dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang baik-baik. Mungkin ini saja karena kita sudah malam, sudah jam 9 lewat. Mudah-mudahan kita juga diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kita ketenangan batin, zahir maupun batin, dan juga diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi